Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cats nih, Mami mau live lagi nih. Mami mau cerita. Tadi siang itu tiba-tiba Mami dapat telepon dari teman Mami. Dia bilang, pokoknya dia kayak kedengeran panik gitu ya. Dia bilang minta tolong. Dia bilang, ya udah. Dia bilang minta tolong liatin review. Oh, asumsi aku dia minta bantuan aku untuk nge-review, mungkin tulisan atau apa gitu, terjemahan gitu lah ya. Yaudah aku turun. To my surprise, ternyata temanku ini datang bawa sekotak kue. Macam-macam kuenya, ada molen, ada kue sus, ada kue pie tart gitu ya. Lah, kukira mau minta bantuin terjemahin gitu. Ternyata apa coba? Temanku bilang dia minta bantuan aku untuk mereview kue dia. Ya udah, aku review, dan ini udah ke berapa kali ya dia nyuruh aku nge-review produk dia. Jadi temanku ini UMKM guys, dia tuh bikin kue untuk masukin ke perusahaan-perusahaan retail, dan itu kan perlu presentasi dulu, perlu diuji dulu, perlu dinilai dulu gitu kan. Nah akhirnya datanglah temenku ini. Nah mulailah aku melancarkan aksi aku makanlah kue-kue dia kan, aku cobain satu-satu, aku bilang ini kemanisan, yang ini terlalu keras, yang ini nggak cocok kulitnya sama cemai. Kenapa coba temenku itu mau aku mereview produk dia? Pertama karena itu kan produk jujur ya, produk jujur. Jadi aku nge-review kue teman-teman aku yang bakal dijualin oleh retail. Nah, jadi aku tuh kan suka masak ya guys, walaupun aku nggak pinter-pinter banget masak, tapi aku ngerti soal masakan, suka bikin kue, dulunya tuh sering bikin kue. Dan teman aku ini pernah nyuruh aku nge-review. Jadi ceritanya gini, kenapa dia percaya banget sama reviewan aku. Jadi waktu pertama kali aku nge-review kue buatan dia, kue dia tuh udah sampai itu loh guys, udah sampai dikonsumsi oleh orang Jepang, orang Iran kayak gitu, pokoknya orang-orang luar negeri lah kayak gitu. Nah waktu aku disuruh nge-review kue dia, ya aku review secara jujur-jujuran gitu kan. Aku bilang maaf ya kalau nge-review makanan kamu tuh aku tuh jujur banget. Jadi guys ceritanya temenku tuh percaya sama reviewan aku karena waktu itu aku bilang gini, waktu aku pertama kali diminta kue dia itu, aku bilang nih kue kamu nih, kamu yakin kamu pakai butter tuh mentega ya guys, yang lebih mahal. Jadi butter itu kayak misalnya Wisman, Angkor kayak gitu ya, Anchor kayak gitu. Dia bilang iya ini pakai butter, dia bilang kayak gitu. Aku bilang yakin loh ini butter, bilang kayak gitu, karena aku nggak ngerasain ada jejak mentega ya di kue buatan dia itu. Aku bilang yakin nih nggak salah nih, ini nggak ada rasa butternya sama sekali. Akhirnya Kiki, tolonglah Kiki, Mami lagi live nih Kiki, tolonglah jangan ribut banget, Kikinya juga sini deket sama Mami sini, tapi diam. Nah diam ya, oke, jangan nungging ngapain, semua pada pengen kawin guys, 3 gadis di rumah ini ya, 1 emak-emak 2 gadis ting-ting ya. Nah jadi ternyata review aku itu diperhatiin banget sama temenku. Ini ceritanya Kiki lagi nyundul-nyundul ya, udah jangan disundul-sundul kamera Mami, nanti nggak bagus gambarnya. Mami lagi cerita. Nah jadi ini lagi santai guys, malam-malam lagi santai di tempat tidur, cerita-cerita nih pengalaman aku nge-review makanan produksi temen aku. Nah dia UMKM ya guys, dia produksi kue, dibilang nastar bukan, dibilang chewy cookie gitulah. Ternyata temenku ini di luar dugaan aku benar-benar merhatiin omongan aku yang aku bilang, ih kue kamu rasa butternya nggak ada, ini kayaknya bukan butter yang kamu pakai, aku nggak yakin ini kamu pakai butter. Enggak, aku pakai butter, katanya gitu. Ternyata dia perhatiin omongan aku, and you know what, dia pelajarin bener-bener apakah apa yang aku omongin itu
masuk di akal dia gitu, karena dia percaya sama sama apa ya, penilaian aku lah kayak gitu. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Dia itu beli beli butter ya di Tokopedia, ternyata palsu butternya. Jadi menteganya tuh palsu guys. Menteganya tuh udah dioplos ternyata sama si penjualnya itu. Akhirnya temanku itu cerita, dia ketemu lagi sama aku, dia cerita abis aku review itu, dia, Kiki jangan disundul-sundul, ih. Terus dia akhirnya beli sendiri langsung ke produsennya. Waktu itu dia pakai Anchor, jadi dia cari sendiri, kalau kita bilang tuh official tokonya lah ya, toko officialnya si Anchor itu. Dia akhirnya, astagfirullahalazim, inilah guys, baru mau ngerekam live aja udah disundul-sundul nih sama anak ini nih lihat nih. Nah, kan nakal, udah mendingan mami sorot mami aja, mami cantik tuh anteng. Ini mah ya ampun, pokoknya lagi pusing ya, konser 3 diva di rumah ya guys, semua lagi pada teriak-teriak semua tuh, kakak di luar teriak-teriak, ini teriak-teriak, cantik lagi diem nih, cantik lagi bager nih. Jadi ternyata mentega yang dia tap-tap layar dong teman-teman. Kadang aku tuh katanya disuruh ngumpulin tap-tap sampai 100 baru bisa buka hadiah apa, gak pernah ada dapat gift juga, nggak pernah dapet ya. Jadi ceritanya nih ngomongin mentega itu ya, akhirnya ketahuan lah sama temanku, ternyata mentega yang dia pakai selama ini yang dia beli di Tokopedia itu ternyata palsu, udah dioplos, makanya nggak ada rasa mentega beneran gitu. Nah akhirnya dia gimana caranya, dia akhirnya nemuin si tokonya langsung yang Anchor itu. Jadi ada karyawan Anchor yang kalau dia pesen banyak itu bisa anterin ke rumahnya, kalau pembelian sekian ratus ribu gitu ya. Nah akhirnya digantilah si mentega itu, baru deh kuenya maju, baru kuenya enak kayak gitu. Nah tadi siang tiba-tiba dia ngubungin aku pikir dia mau minta terjemahin apa gitu, tahu-tahu dia bilang pokoknya aku harus review kuenya dia bawa lah 3 berapa ya, banyak deh dia bawa kue gitu ya untuk aku cobain. Dia itu ngedown ceritanya karena dia tuh harus presentasi kan tentang kuenya. Dia tuh di orang-orang yang kerja di retail gitu kan, mereka kalau mau masukin barang kan itu harus melalui proses dulu guys, nggak bisa langsung kita nitip ya ke Indomaret misalnya atau ke Circle K, nggak bisa. Dia harus ada presentasi dulu, diuji dulu rasanya sama yang pengujinya di retail itu kan. Jadi ini adalah kue yang sudah diperbaiki. Jadi waktu presentasi pertama dia merasa banyak banyak kurangnya. Jadi dia bawa lagi kue yang ini. Tapi sebelum dia bawa ke presentasi itu, kuenya tuh ternyata udah hancur duluan guys, gitu loh. Udah nggak berbentuk deh yang kue pie buahnya itu. Itu tumben baik, nggak judes sama anak. Biasanya suka judes ini guys. Kiki begar juga jadi mereka nih pengen kawinnya nular ya. Thank you SHNFT, thank you so much for your tap, I appreciate it. Jadi sebelum dia presentasi, akhirnya dia bilang, ini kenapa ya kue aku kayak gini? Dia bilang, kamu review dong apa yang salah dengan kue aku kok bisa kayak gini. Oke, aku review lah kan gitu. Aku makan bareng sama dia, kita makan, kita bahas yuk bareng-bareng dari segala aspek aku nilai buatan dia gitu, dari tekstur, dari rasa, dari kemanisannya, apa yang salah. Karena aku suka bikin kue ya guys ya, jelek-jelek gini aku tuh suka bikin kue ya guys. Aku nggak jelek, aku cantik ya. Nah akhirnya, hi Mimi, say hi. Terus akhirnya, and you know what, I finally reviewed my friend's cake, and I realized that there are so many steps gone wrong gitu ya. Misalnya kayak gini, dia bikin fla untuk kue pie buah itu keenceran guys. Jadi si flanya itu kan akhirnya ngelembekin
painya itu kan juga dia bikin lembek. Jadi udah painya lembek, dibikin di atasnya tuh lembek, otomatis jadinya bonyok dong, hancur ya. So the cake doesn't look good because everything is crumbled. Kayak gitulah. Wah, serem amat suaranya. Ya Allah, Kiki, itu suara Kiki. Guys, nggak bisa tidur guys, kadang-kadang guys aku tuh. Tuh cantik anakmu tuh ya, cantik dua-duanya, pengen kawin sama kayak emaknya, ngikut-ngikut. Jadi pertama kan cantik dulu, kemudian kakak, abis kakak Kiki, jadi sekarang tiga-tiganya tuh pada pengen kawin, gila buset. Kecuali emaknya ya nggak pengen kawin ya. Nah, akhirnya itu dari segi si pai itu. Pokoknya nggak keruan-keruanan deh kuenya. Aku bilang kalau bikin pie itu flanya itu harus lebih firm, lebih keras dibandingin flanya kue sus. Nah, udah dikasih tahu tuh. Oh, gini kritik aku gini, cara bikinnya begini, kamu tuh salah adonannya gini. Udah berikutnya aku ngebahas tentang bolen. Dia bikin bolen pisang. Pas aku makan bolen pisangnya, kamu tahu ya, di Bandung itu standar bolen tertinggi Mahadewa itu adalah Kartikasari ya. Harganya kalau nggak salah tuh sekarang tuh 60.000 dapat 10 biji. Jadi satu bolen itu 6.000. Tapi top markotop ya, jaminan mutu kalau udah beli Kartikasari ya. Makanya oleh-oleh Bandung terkenal tuh Kartikasari, dan orangnya tajir melintir ya guys. Aku bilang, kalau kamu mau bikin produk dengan harga yang sama, kalau kamu bikin standar kayak gini, nggak akan bisa menang dari Kartikasari. So you really have to consider a lot of things gitu kan. Contoh misalnya dari tekstur kulit bolen kamu ini sudah salah. Kamu nggak pakai adonan bolen, kan beda adonan bolen. Ya pakai adonan bukan adonan pastry juga. Jadi apa ya yang dia pakai tuh? Pokoknya bukan kayak kulitnya bolen gitu lah. Yang kedua dari pisangnya. Aku tunjukin, ini pisang apaan ini? Aku bilang gitu. Pisang cuma sekeping gini. Kalau Kartikasari itu dia utuh, bulet. Ya si pisangnya tuh manis, empuk, sari-sarinya keluar. Aku bilang, ini lo terlalu kering. Nah, akhirnya guys, aku review lagi kan tentang, bentar ya guys, bentar. Nah, akhirnya guys, apa yang terjadi? Si bolennya juga nggak masuk standar aku. Aku kritik lah dia kan. Terus tapi aku kasih tahu juga dia lebihnya apa, rasa coklatnya lebih enak. Oke, dah. Percaya tuh temanku, iya ya emang salah, ini salah kulit ya. Nah, sekarang kita masuk ke review aku tentang kue sus dia. Dia bikin kue sus itu bentuknya kayak keranjang guys. Terus di atasnya dikasih fla. Terus gue bilang, lo konsepnya apa? Lo mau bikin kue sus lo berbeda dari kue sus klasik. Iya, dia pengen inovasi dari segi bentuk, tapi dia salah. Dia nggak ngerti kalau kue sus itu kan harus fluffy, harus kering di luar tapi lembut di dalam kan, karena dia banyak menggunakan telur. Nah itu temenku tuh bikin kue susnya tuh karena dia bentuknya keranjang kan harus kokoh, jadi otomatis jadi keras, tapi flanya enak, cuma kemanisan. Gue bilang itu dia pakai fla diplomat guys gitu, yang pakai kuning telur gitu kan, terus rasa fruity atau rum-rumnya tuh ada gitu loh. Oke, gue bilang ini lo teksturnya udah oke, segini udah lembutnya oke, tapi lo kemanisan. Gue bilang jadi enak, kalau dimakan terlalu banyak itu jadi enak, karena terutama orang luar negeri ya, mereka tuh nggak suka yang terlalu manis, nggak suka yang terlalu pedas, pokoknya lebih plain lah gitu. So finally I told my friend to change a lot of things about his products, and he listened to me. He listened to me. Terus dia bilang, oh I'm so grateful, dia bilang, because I gave him an honest review about his products and he really appreciated me gitu. Dan aku benar-benar terharu ya, temanku tuh percaya banget sama judgement aku. Sini cantik guys, bentar guys, sini deh, mami lagi review, lagi live sini. Siapa yang kesini jadi anak mami sini? Yang nggak mau kesini bukan anak mami, sini cepetan. Kiki, come here, Kiki. 'Come 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 here,
Bentar ya guys, kucingku pada minggat semua ini. Aduh. Sini nak. Ayo sini, mami kan lagi live. Adek kan bintangnya. Ada apa itu? Allahu Akbar. Untung nggak patah, ini patah nggak nih? Aduh. Jangan judes. Diam. Nah, diam situ. Diam situ. Mami lagi ngomong apa? Tadi mami ngomong apa? Tentang review kue sus. Oke. Nah, tadi lanjut ya guys. Aduh, ini ya. Tuan putri kami ini tuh kadang rehe banget. Kalau live tuh suka jalan-jalan kemana-mana tuh. Nah, jadi ya guys ya. Aku review lah si kuenya dia itu. Aku bilang, ini kue kamu kulit pemaksaan nih. Kemana lo? Namanya juga hewan ya guys, nggak bisa diatur, suka-suka mereka aja. Ya itu kakak teriak-teriak atau Kiki yang teriak-teriak, hey halo. Dengar gak kalian suaranya teriak-teriak kayak gitu? Terus kan akhirnya dia bilang, oh iya ya, gue bilang ini konsep lo nih jadi bingung gitu. Dibilang pae buah bukan, dibilangin kue sus bukan, gue bilang kayak gitu kan. Padahal guys, menurut aku kue sus yang menggunakan diplomat fly itu sudah langka. Kebanyakan orang pakai creamer kan, pakai cream butter cream kayak gitu. Itu enak bagi gue. Dan gue tuh suka banget sus yang pakai diplomat fly gitu kan. Ya udah, akhirnya semua masukan aku tuh, hebatnya temanku ini ya, semua masukan aku tuh dia terima, bahkan dia terima kasih banget untuk masukan aku ini gitu loh. Ya udah, akhirnya kami ngobrol curhat segala macem dan belajar banyak aku dari dia tentang misalnya ngurus sertifikat halal, ngurus surat izin berusaha kayak gimana. Dia ahlinya guys tuh, temanku itu udah dia udah kolaborasi juga dengan dinas perdagangan segala macam. Jadi aku akhirnya jadi belajar banyak gitu loh. Oh kayak gini, jadi tahu ya dek mami. Selalu belajar mami itu. Ya udah, akhirnya bersyukurlah punya teman, punya wawasan, dan dia, jadi kami tuh saling memberi informasi, sebenarnya saling aja gitu. Dia ngasih tahu informasi apa, dia butuh informasi apa dari aku gitu. Enak kan kalau teman kayak gitu. Ya udah, ujung-ujungnya akhirnya curhat serius, cerita kita tuh, oh nanti kita mau bikin apa ke depannya gitu kan, kayak gitu. Jadi ada kayak ada inspirasi ya dek ya dek ya. Mami kan masih cari duit yang banyak ya dek buat kamu ya dek, ya kan dek? Ya kan? Jendut banget sih, jendut banget sih. Guys, pengen kawin guys, nungging. Nah ya Allah, udah seminggu nih kayak gini nih kehidupanku ya dengan kucingku ini. Aduh ampun. Bolu kukus. Jadi dalam istilah kita tuh kalau cat lover tuh bilang warna yang kayak gini guys, disebutnya bolu kukus. Karena kan warna bolu kukus sama putih, coklat, coklat tua lagi ya deh ya, warna kayak gini warna bolu kukus. Nah, ya tuh deh guys, itu udah hai. Nungging lah dia. Nah, akhirnya jadi gitu ya, kadang kita itu perlu kebesaran hati untuk bisa menerima perbaikan dan kritik dari orang lain. Dan menurut aku, temanku
Temanku satu ini itu luar biasa, dia nggak ada ego, dia nurunin ego dia banget untuk bisa memperbaiki produk dia. Keren kan, punya sifat kayak gitu, personality kayak gitu, menurut aku sih keren. Karena kebanyakan orang itu kadang telinganya udah nggak mau terima dikritik gitu kan. Di temanku nih mau gitu loh. Nih sama seperti kisah misalnya kucing ya, kucing dulu aku tuh percaya banget sama cat food guys, percaya banget bahwa cat food itu akan aman buat kucingku segala macam nano-nano, apalagi dengan iklannya kan kayaknya wah ini beneran nih makanan kucing sebener-benernya di dunia ini adalah cat food. Sampai akhirnya aku dihajar sama Allah ya, kucingku sakit kena pipis berdarah lah gitu kan. Jejel itu terutama sih sensitif banget, dia dalam waktu sebentar aja dia langsung pipis berdarah kalau dia makan cat food ya guys. Apa sih dek? Apa sih dek? Apa sih dek? Lihat guys, lihatlah kelakuan anakku ini. Si lucu banget sih, kamu lucu banget sih. Pengen kawin tapi nggak punya pacarnya dek ya. Oh ya Allah, kasihan nih anak mami. Ya judes kan mukanya. Dia kalau lagi normal guys, dia ini judes banget. Kalau dia lagi normal tuh dia judes banget. Tapi kalau dia lagi beger kayak gini nih, lagi pengen kawin, dia baik gitu loh. Oke. Udah. Loncat lagi. Sekarang pindah lagi kita ke sini. Nah, ini lihat ya guys, ini tisu aku ya. Jadi kalau kalian cat lover sudah tau lah, kalau tisu kayak gini nggak bakalan aman ya kan, dari anak berbulu pasti diumbar-ambir gitu loh. Ini bukti nyata nih, aku nggak mau nutup-nutupin ya, punya kucing tuh emang rada rehe juga kadang gitu kan. Harus banyak sabarnya gitu. Pokoknya hanya Tuhan lah yang tahu perjuangan kita untuk anak-anak berbulu kita ya guys. Tuh lihat tuh guys. Teriak-teriak lagi. Gitu aja guys, kayaknya cerita aku, bintang filmnya udah, aktrisnya udah pada kabur guys. Gitu, kecuali kalau kalian mau lihat tisu yang sudah dicabik-cabik kayak gini. Nah, cabik-cabiknya ini kemarin baru menemukan bahwa celemek aku yang terbuat dari plastik itu bolong-bolong guys, ternyata dicakarin sama mereka. Terus pintu kamar aku ternyata baret-baret guys, dijadiin tempat ngasah kuku sama mereka. Masya Allah gitu. Hai semuanya. Jadi gitu guys cerita aku hari ini. Jadi akhirnya setelah aku sangat mendewakan cat food, akhirnya aku dapat pelajaran bahwa cat food itu adalah sumber penyakit ya. Dari situ aku mikir gimana, kenapa nih kucing aku kok pipis berdarah tiap kali makan ini. Aku ganti merek yang lain tetap pipis berdarah, pusing aku guys. Sampai akhirnya aku baca-baca di forum-forum cat lovers gitu ya, komunitas-komunitas kucing gitu. Akhirnya aku baru tahu, cobain deh pertama itu kasih pindang tongkol guys, kasih pindang tongkol ya guys. Nih daripada kalian bengong ngeliatin ini, mendingan kalian lihat ini deh. Bentar ya guys, aku bikinin dulu. Nah ini kucingku ya. Nah ini ini Katisha sama sama siapa tuh, sama Anoki. Nah Anoki tuh hilang, dicuri orang ya guys, diculik orang. Nah Katisha ini kena malpraktek dokter sampai mati ya guys. Nah akhirnya sejak itu aku belajar dari situ. Aku coba-coba guys, pertama itu aku coba-coba dulu, aku kasih yang paling mudah ikan goreng. Tapi lama-lama aku bilang mahal juga ikan goreng nih, gak jadi ya guys. Aku ganti lagi dengan ikan pindang tongkol. Jadi di Bandung itu ada ikan tongkol yang direbus, namanya ikan pindang nih sebutnya. Beda dengan pindang yang di Palembang. Kalau kalian tahu ikan pindang di Palembang itu ikan berkuah seperti tom yum ya gitu. Nah kalau ini dia ini ikan pindang tongkol, itu tongkol yang direbus dengan rempah-rempah seperti serai, jahe, apalah, lengkuas kayak gitulah, daun salam segala macam. Akhirnya aku kasih itu, mau dia, tapi kan itu tuh amis banget ya guys ya.
dan boncos juga mahal gitu. Akhirnya baca-baca lagi di komunitas kucing tuh ya, dapatlah informasi lagi, oh coba kepala ayam. Cuma aku bilang, ih geli banget kepala ayam gitu ya. Tapi akhirnya karena kasih sayang sama kucing ya, cobainlah, pergilah ke pasar, cari-carilah kepala ayam. Tahu nggak kalian apa yang aku alamin pertama-tama aku cari kepala ayam itu? Aku udah rebusin kucingku kepala ayam, dia nggak mau makan. Besoknya ganti lagi, dia mau makan. Besok aku ganti lagi tuh kepala ayam, dia nggak mau makan. Ternyata guys, kucing aku Ajelo itu sangat pinter. Nih kalian tahu gak, kucingku Jejel itu sangat pinter. Dia bisa tahu kepala ayam mana yang udah dikasih obat sama tukang ayam. Jadi kalian hati-hati ya kalau beli beli makanan buat kucing itu, cobain dulu deh, jangan beli banyak-banyak, beli aja dulu seperempat kayak gitu. Cobain dulu guys, kalau kucing kalian mau makan berarti ayamnya bagus, tidak ada obat-obat kimia yang direndem-rendemin. Nah, akhirnya setelah nyoba sepasar raya itu guys, aku cobain dari ujung ke ujung cari tukang ayam yang mau yang ayamnya tuh kepala ayamnya tuh yang kucingku mau makan. Akhirnya aku ketemu ya, langganan aku sudah berapa langganan, ada 2 tahun aku langganan sama Kang Rusdi itu ya. Nah sampai akhirnya karena kondisi badan aku sakit, aku nggak bisa jalan jauh lagi. Akhirnya aku cari yang deket-deket tempat tinggal aku lah, yang deket-deket yang jalan kaki nggak terlalu sejauh Kang Rusdi. Nah itu juga nyari-nyari lagi guys, itu pakai percobaan dulu, beli dikit dulu ya. Jadi kucingku itu pinter banget, dia bisa tahu ada zat berbahaya yang diberikan oleh tukang ayam ke kepala ayam itu. Jadi tukang ayam tuh guys suka cuci-cuci kan. Nah air cuciannya itu udah dikasih obat guys sama mereka tuh supaya ayamnya tuh lebih awet. Nah kucingku mana sudi makan yang kayak gitu. Jadi dia nggak mau guys makan yang sudah dikasih obat-obat kayak gitu. Nah akhirnya pendek cerita, aku tuh menemukan tukang ayam pengganti Kang Rusdi itu yang juga sama baiknya sama Kang Rusdi, tapi harganya juga murah. Tapi aku nggak mau kasih tahu ya, nanti kita rebutan loh kepala ayam ya. Pokoknya aku nemuin satu langganan dan aku baik-baikin lah si tukang ayam itu, karena aku kan butuh banget sama dia, kan aku hampir tiap hari beli 1 kilo kepala ayam. Jadi udah langganan banget guys itu. Nah Nah, setelah dapet tukang ayam yang bagus ini, ya udah lancar jaya. Semua kucingku mau makan, setiap hari habis gitu loh, setiap hari habis. Jadi kepala ayam itu cuma direbus aja, dibersihin dulu ya, darah-darahnya dibersihin, direndam aja, dibersih-bersih, kucek-kucek, bangsa 2 kali ganti air atau 3 kali ganti air, gimana banyak darahnya. Kemudian kalian kasih airnya tuh nggak boleh banyak-banyak juga, nggak boleh kurang. Jadi kalau kalian kepala ayamnya itu sepermukaan itu, nah airnya sepermukaan itu juga, atau lebihin dikit lah 1 jari dari si kepala ayam itu. Nah terus kalian rebus. Tuh ada Kiki deh, ada Kiki tuh, Kiki. Nah direbus kan. Nah kan jahil kan kucingku tuh. Nah direbus, akhirnya direbus ya kak, jangan dikasih garam, jangan dikasih bumbu apa-apa ya, cuma air aja, rebus aja kalian. Terus kalau rajin, terutama kalau kalian masih punya kitten yang masih kecil-kecil, kalian blender guys sampai halus. Campurkan sama kuah-kuahnya itu, kaldu-kaldunya tuh kalian blender barengan sama si kepala ayamnya itu sampai halus. Kalian taruh di wadah plastik, taruh di kulkas, itu jadi wet food ya, jadi makanan basah, dan itu bagus banget untuk dikasihin ke kitten-kitten yang baru-baru lahir tuh. Nah itu wah pokoknya itu jadi bagus, bulunya tebel segala macam, nggak rontok-rontok ya. Nah akhirnya guys mukamu tuh Kiki. Nah akhirnya dikasih lah itu. Nah kalau rajin ya di blender, kalau nggak rajin kayak aku mah, kucingku juga udah besar-besar ya, aku kasih aja langsung gelondongan si kepala ayamnya itu, dan mereka makan. Nah aku kasih tahu ya apa manfaatnya kucing makan kepala ayam. Berdasarkan penelitian, makan kepala ayam itu akan menghilangkan plak pada gigi kucing supaya giginya tetap sehat, sehingga pada saat usia tua kucingnya tidak ada yang ompong giginya. Jadi dia ngejaga kebersihan gigi tuh. Jadi nggak perlu sikat gigi sebenarnya, kucing-kucing tuh udah makan kepala ayam aja itu dengan tulang-tulangnya itu bagus banget, nggak ada plak. Kalau dia makan cat food guys, itu karies giginya banyak, sehingga kucing baru umur berapa udah ompong. Nah itu kalau kucing kalian ompong tuh gara-gara kalian kasih cat food mulu. Salah satu benefit lagi dari dia dikasih makan alami adalah
dia eh, memiliki bentuk atau memiliki berat tubuh ideal ya, kemudian bulunya bagus, nggak rontok-rontok, lebih tebal, lebih kuat, nggak rontok-rontok lah, pokoknya bulunya makin nyala, warnanya makin terang, makin bagus lah. Terus menghindari penyakit, misalnya kalian tahu nggak kalau kucing kalian makan cat food yang bikin kucing kalian gendut banget, itu justru berbahaya ya. Kucing yang terlalu overweight atau obesitas itu bahaya guys, itu jantungnya kasihan, itu sama kayak manusia, kalau manusia kegendutan kan jantungnya bahaya. Nah kucing juga sama guys kayak gitu. Jadi kucing kalian jangan terlalu kegemukan. Nah, tapi kalau dia makan ideal, makan alami, berat badannya ideal guys. Jadi kucing itu nggak ada yang kegemukan, nggak ada yang kekurusan, segitu aja bagus gitu. Jangan salah ya, kucing juga ada yang kena kanker loh guys, ada yang kena diabetes, ada yang kena serangan jantung juga gitu. Jadi hati-hati, jangan terlena terus-terusan kasih cat food, bahaya. Ini aku ngomongin berdasarkan pengalaman pribadi aku, dan aku sudah membanding-bandingkan, dan aku orang yang suka belajar ya guys, suka baca-baca jurnal, baca-baca penelitian orang kayak gitu. Jadi aku ngomong ini berdasarkan pengalaman pribadi plus hasil penelitian. Jadi, nah efek lain kata penelitian itu, kegunaan manfaat kucing makan alami atau makan kepala ayam ini khususnya adalah rahangnya menjadi kuat. Jadi kucing itu rahangnya kuat karena kan dia terlatih ngegrogotin tulang-tulang kepala ayam itu kan. Nah itu bagus, kata penelitian itu bagus banget itu. Nah jadi buat kalian-kalian yang masih terlena ngasih cat food, tolong dipikir ulang. Kalau seandainya cat food itu adalah mie instan, seperti ya apalah merek apalah yang kalian tahu kan, mie instan yang bungkusan itu, kalian makan itu 4 kali dalam sehari seumur hidup, kira-kira metong nggak? Metong lah, banyak lah penyakit ya kan. Dan karena apa? Karena kucing itu makanan alaminya kan bukan tepung. Kalian perhatiin deh, ingredients atau bahan your cat food itu mostly itu adalah wheat ya. Nah itu gandum, itu namanya gandum, basicnya itu gandum. Nah itu tuh uh, bukan makanan kucing guys, ya. Gendum-genduman itu bukan makanan kucing. Jadi makanan kucing alami itu adalah protein itu didapat di mana ya, dari hewan gitu. Nah jadi seperti itu ya guys, jadi hati-hati, jangan ya udah deh, kalau bisa beralih deh ke kepala ayam, baik-baikin aja tukang ayamnya biar dapat jatah. Kalian hitung aja ya, kalau kita kasih kepala ayam itu jatuhnya, pertama dari segi gizinya itu memenuhi kebutuhan kucing, kan itu memang makanan alami mereka, tidak ada tepung-tepungan. Kemudian dari segi ekonomi, ya ekonomis karena lebih hemat guys, dibandingin kalian beli cat food sekilo udah berapa, 30 ribuan kan sekilo, kalian beli yang paling murah mungkin ya 30 ribuan. Nah itu tuh nggak memenuhi kebutuhan gizi mereka. Coba deh baca deh gitu, bahan-bahan cat food kalian tuh isinya apa aja sih gitu. Dan ternyata ada zat namanya taurin ya guys. Zat taurin tuh ditambahkan di makanan kucing untuk bikin kucingnya lincah. Kebayang nggak kalau kucing kayak aku yang kayak Kiki yang udah pecicilan abis, hiperaktif, ditambahin taurin gitu loh, tambah kayak kucing gila kan jadinya gitu kan. Nah, taurin inilah yang menyebabkan kerusakan ginjal pada kucing dan manusia. Jadi, taurin ini bisa kalian dapetin di minuman berenergi buat manusia. Ya, yang sopir-sopir kalau dia begadang nyetir itu ya dia itu minumnya energi drink itu kan. Nah, jadi apa ya guys, susah sekali gitu loh. Nah, jadi jadi kalau kalian mau tahu ya, minuman berenergi drink itu juga merusak ginjal manusia. Makanya sekarang di rumah sakit tuh banyak sekali kejadian orang yang harus cuci darah guys gitu. Nah kebayang nggak kalau masih muda terus cuci darah gitu kan, serem kan ya gitu. Nah jadi kalian harus hati-hati banget gitu loh, apa ya, pertimbangkan banget banget lah apa yang aku omongin ini gitu, jangan sampai nyesel kayak aku gitu kan. Nah jadi
zat taurin ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal pada kucing ya. Nah, kerusakan ginjal itu terlihat pada apa? Pada misalnya si kucingnya susah pipis, kayak ngeden-ngeden gitu. Kalau mau pipis tuh ngeden-ngeden, dia kayak kesakitan. Terus yang kedua, dia itu pipisnya warnanya pink karena ada darahnya ya, atau bahkan berdarah bener gitu. Ada kucing yang darah keluar tuh beneran, ada, aku pernah lihat guys, karena aku pernah nanganin kucing yang dikasih makan cat food paling mahal. Nah, kalian tau lah merek apa kan, yang R depannya kan, belakangnya C, yang inisialnya RC itu rusak semua guys ginjalnya. Jadi kucing dikasih makan cat food termahal sekalipun tidak menjamin dia selamat ya dari kerusakan ini. Jadi bayangilah, apalagi kalau kalian kasih makanan kucing yang murce-murce ya kan, lihat dulu bahannya apa, banyak kan tepung guys gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu apa yang dimasukin ke dalam bahan-bahannya, kan kita nggak lihat sendiri pengolahannya kayak gimana. Bisa aja dia ngaku ikan tongkol, ikan tuna, nggak taunya dikasihnya apa gitu kan, sampah-sampahnya, limbah-limbahnya, bisa aja gitu. Makanya murah kan makan kucing itu gitu loh, gitu ya guys. Jadi seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku mau udahan aja deh live-nya. Udah malam ya guys, aku mau ngerjain yang lain gitu. Mudah-mudahan kucing kita semua sehat-sehat, bahagia, rezekinya banyak, kitanya juga panjang umur, sehat-sehat, rezekinya banyak biar bisa ngurusin mereka gitu kan. Nih, kucingku nih si cantik waktu masih kecil nih. Cantik tuh lucu banget waktu masih kecil, sekarang mah nyebelin, sombong dia. Tahu dia disayang gitu. Lucu kan? Gitu guys ceritanya. Oke guys, terima kasih buat semua teman-teman yang udah kasih tap-tap layar, udah nontonin live kita malam ini. Si bintangnya udah kabur semua ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang kucing, bisa inbox aku, apa ya, DM ya kalau di TikTok ya. Misalnya nanya, atau kalian bisa pantauin page Cats Me di Facebook. Jadi Cats Me juga ada di Facebook, di YouTube juga ada gitu. Jadi kita suka bagi video live di YouTube, karena di sana kan bisa panjang, yang 1 jam gini kita posting lagi di YouTube ya guys. Oke guys, gitu aja dulu cerita aku ya. Terima kasih banget udah simak aku yang ngoceh-ngoceh nggak jelas kayak gini. Nah ini Jajal nih, ini yang paling sering kena kencing berdarah dia. Akhirnya dialah yang membuka pengetahuan aku tentang bahayanya cat food ya. Setelah diganti makan alami, Jajal jadi berisi, badannya berat, tapi nggak kegemukan, dia sehat banget, dan selama 6 tahun dia tidak pernah ngerasain yang namanya dokter hewan karena saking sehatnya gitu guys. Jadi seperti itulah ya, inget makanannya dulu yang diurusin ya. Nah setelah makan diganti, kasih obat cacing teratur, beres semuanya, selesai, nggak perlu ribet-ribet ya guys. Thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat tidur.